Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di malam yang berbahagia ini kita melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu muhadharah kubro. Sebelum kita memulai muhadharah kubro, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah dan sholawat serta salam Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada malam ini akan ada 5 hadir. Yang pertama dari Abu Hurairah 3, Hafiz Aniyah Wibowo. Tafadhol untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Jadi di malam muhadharah ini saya akan menyampaikan satu ceramah singkat yang bertemakan tentang efek negatif dari game online. Jadi semua orang tuh udah tahu kalau misalnya game online tuh efek negatifnya tuh banyak buat kita sendiri. Dan bermain game itu merupakan hal yang tidak baik dan negatif. Makanya di Islam tuh kita dianjurkan untuk melakukan hal yang lebih positif dan bermanfaat di waktu luang dibandingkan dengan cuma bermain game. Apabila tidak, maka waktu yang kita gunakan itu bakal menjadi sia-sia dan hal yang negatif. Contohnya pas kita dengar azan, bukannya malah siap-siap ambil wudhu, berdiri, terus ke masjid, malah lanjut pusreng. Dan astagfirullah, siapa nih? Aduh, apa ini? Atau enggak pas di rumah tuh lagi ngumpul-ngumpulkan gitu keluarga, lagi rame-ramenya, bukannya kita ikut ngobrol sama orang tua, quality time sama mereka, malah lanjut sama gadgetnya. Astagfirullah. Coba ini. Jadi tuh seolah-olah tuh gak ada yang lebih penting gitu daripada gadgetnya. Jadi diladenin terus. Tapi giliran orang tuanya manggil, malah dicuekin, malah nggak dijawab, malah nggak diladenin. Astagfirullah. Jadi tuh intinya tuh kalian tuh pintar-pintar aja gunain gadget kalian. Jangan gunain tuh seperlunya, bukan semaunya. Terutama buat yang udah kecanduan ya. Emang berat banget gitu di hati. Udah kayak ngerelain dia sama yang lain aja.
Jadi ya intinya tuh kurang-kurangin aja lah. Kalau bisa ganti aktivitas kalian sama yang lebih bermanfaat. Jangan tuh bangun pagi langsung buang handphone gitu kan. Jauhin aja, ngapain ke olahraga ke, jangan olahraga 5 jari gitu kan. Ya, itu contohnya basket, renang, ngapain gitu kan banyak. Ya intinya itu aja dan saya ada dua hadis buat disampaikan. Yang pertama hadis dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia menyebutkan sebuah kaidah emas yang artinya jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Kitab Al-Jawabul Kafi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat dan Tirmidzi. Jadi mungkin itu aja buat malam ini. Sorry kalau singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya habis takbir. Masya Allah. Semoga semoga muhadharah yang disampaikan oleh Hafiz bermanfaat bagi kita semua. Untuk muhadharah selanjutnya dari Abu Hurairah 4 Muhammad salah tulis. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lilhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah amma ba'd. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti pada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya berbakti pada orang tua dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan yang mulia dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan sekalian mengatakan kamu dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang mengatakan kita mendapat ridho Allah.
Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan, dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberikan pendidikan, mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti pada mereka. Berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbakti kepada orang tua juga melibatkan menjaga hubungan keluarga yang baik. Kita harus saling menghormati, mendengarkan, dan memahami pendapat orang tua kita. Menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka, membantu mereka dalam kesulitan, serta memaafkan dan melupakan kesalahan mereka adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Namun, terkadang kita menghadapi situasi yang menantang dalam berinteraksi dengan orang tua. Dalam hal ini, kesabaran dan pengampunan sangatlah penting. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar untuk bersabar dan mencoba memahami sudut pandang orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk tetap berbakti dan menghormati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau. Beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, memberikan perhatian yang besar, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam akhir ceramah ini, marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan ibadah ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga doa-doa ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Untuk menghadiri selanjutnya berasal dari kamar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Pak Ahmad Madani. Silakan menghadiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada malam hari ini saya akan membawakan muhadharah tentang dunia. Islam memberi penjelasan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara sebelum kita melanjutkan ke negeri akhirat. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan bekal sebanyak mungkin sebelum kita melanjutkan perjalanan ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini memberi penjelasan bahwa kita hidup di dunia perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maknanya adalah selagi kita masih ada kesempatan
agar kita terus beribadah dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan setelah dunia. Bekal perlu dipersiapkan serta penting juga untuk memikirkan nasib kita di dunia. Itulah yang dimaksud dengan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Bekerjalah untuk duniamu dan beramal untuk akhiratmu. Jika kita bekerja dan beramal maka kita akan menuai hasil di akhirat dengan panen raya berupa surga. Sebaliknya, jika kita menanam kejahatan, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan neraka. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang dunia, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au kabirin sabilin." Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang melewati sebuah jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu waktu sore, dan apabila kamu berada di waktu sore, jangan kamu menunggu waktu pagi. Dari penjelasan kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa dunia ini hanya sementara dan persinggahan diibaratkan atas orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, kemudian setelah lelah dan keringatnya hilang, akan melanjutkan perjalanannya menuju akhir kehidupan, yakni negeri akhirat. Kemudian juga isyarat-isyarat yang bermakna, jika datang waktu pagi jangan menunggu waktu sore, dan jika datang waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Maknanya adalah kita harus memanfaatkan waktu yang sementara ini. Jangan sampai datang pada waktunya atau di akhirat kelak yang mana kita tidak dapat beramal lagi. Akhirnya marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah, agar ketika kita meninggalkan dunia, kita punya bekal yang cukup dan masuk surga. Amin. Syukran azam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Semoga muhadharah dari yang terakhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk muhadir selanjutnya, nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nama Izaz Rasulullah. Izaz. Namanya juga di Asia. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghadirkan kita semua pada acara yang mulia kali ini, dan salat serta salam yang dilimpahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala,
syarat diterimanya suatu amal ibadah ada dua, yakni pertama ikhlas dan kedua adalah ittiba. Ittiba yaitu mengikuti cara Rasulullah SAW dalam beribadahnya. Ikhlas adalah suatu sifat yang amat tinggi dan suatu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang dititipkan hanya di hati orang-orang yang dicintainya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar beribadah hanya kepadanya, yaitu dengan ikhlas dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Perbedaan antara orang mukmin dan munafik antara lain adalah pada hatinya. Sebagai contoh, orang mukmin melakukan sholat dan orang munafik melakukan sholat. Namun niat yang membedakannya. Orang mukmin berusaha ikhlas karena Allah Ta'ala dalam sholatnya. Dan orang munafik ria dengan sholatnya di hadapan manusia. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Ta'ala kecuali sedikit. Adapun pengertian ikhlas, maka para ulama berbeda pendapat dalam menggambarkannya. Antara lain, orang ikhlas adalah orang yang dapat merahasiakan kebaikannya sebagaimana ia merahasiakan keburukannya. Barang siapa yang mengaku dirinya ikhlas, dia belum ikhlas, dia masih membutuhkan keikhlasan. Ikhlas itu amal yang tidak disaksikan kecuali oleh Allah Ta'ala dan tidak diminta dinilai oleh makhluk. Dan poin yang terakhir adalah tata cara untuk menuju ikhlas. Bebaskan diri dari penyakit ujub, yaitu bahwa di dalam amalnya ia tidak memandang bahwa ia telah berbuat sesuatu. Hendaknya ia memandang bahwa semua aktivitas dan amalnya semata-mata karunia Allah Ta'ala dari kehendaknya, dari taufiknya, bukan karena kehendak pribadinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga muhadarah dari kita bermanfaat bagi kita semua. Hadir selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud 1 Muhammad bin Sa'id Hatsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai muhadharah, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat sehat. Dan tak lupa kita memberi salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai muhadharah. Mungkin kita semua pernah mendengarkan seseorang menyumpahi seperti ini. Semoga kaki antum lumpuh. Semoga kaki antum patah. Semoga dicabut nyawa antum. Astagfirullahaladzim. Seseorang bisa mengatakan demikian karena merasa
karena merasa yang bersangkutan telah menzolimi. Nah, atau mungkin kita sendiri pernah bersumpah demikian. Pertanyaannya, bagaimana hal tersebut menurut Islam? Sebaiknya kita berhati-hati dalam masalah menyumpahi atau melaknat seseorang. Bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan, kepada non-muslim yang masih hidup pun kita tidak boleh menyumpahi mereka kepada keburukan secara personal. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan laknat untuk Abu Jahal, begitu juga orang-orang musyrik Quraisy. Lainnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur melalui firman-Nya pada Quran surah Ali Imran yang berbunyi, pada Quran surah Ali Imran ayat 128 yang berbunyi, Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'azibahum fa innahum zalimun. Tak sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena mereka itu orang-orang yang zalim. Bila mereka yang berbeda keyakinan saja terlarang, maka melaknat seorang muslim tentu lebih terlarang lagi. Sungguh mengherankan bila seorang muslim begitu mudah mengucapkan laknat kepada saudaranya sendiri. Padahal perkara laknat ini adalah perkara yang besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita sebagai umat muslim selalu menjaga lisan kita dengan baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain, walau kita sendiri tersakiti olehnya. Cukup doakan mereka dengan ucapan yang baik, karena Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Biarkan Allah yang membalas apa yang mereka perbuat kepada kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hari ini Ana akan membacakan muhadharah dengan menggali makna yang cukup mendalam tentang satu rasa tak terhindarkan dalam perjalanan hidup kita, yaitu kematian. Jadi seringkali kita lupakan tentang masalah kematian. Padahal kehadiran kematian sendiri itu harusnya menjadi cermin bagi kita untuk kita bisa merenung, mengevaluasi hidup, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian setelah realitas setelah mati atau akhirat. Kematian adalah bagian dalam perjalanan kehidupan manusia. Yang nggak ada yang tahu gitu kan kapan kematian akan menghampiri kita. Saja habis muhadharah ini ada yang mati kan, nggak ada yang tahu. Jadi harus selalu ingat bahwa di dunia ini ada penutup atau akhir, yaitu kematian. Kematian sendiri itu adalah takdir yang sudah pasti dan tidak bisa kita negosiasikan. Karena kematian merupakan gerbang pertama yang harus kita lewati untuk mencapai akhirat. Prosesnya tidaklah mudah karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Ketika nyawa dicabut, napas kita akan tersenggal, mulut kita terkunci dan anggota badan kita yang tanpa daya, dan pintu taubat yang telah Allah tutup. Pada saat itu tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Oleh sebab itu tanyakanlah pada diri kita sendiri, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki selama ini? Pantaskah kita untuk bertemu Rabb kita? Layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surga beserta kemewahan di dalamnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Artinya, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah kamu akan diberi pahala sepenuh-penuhnya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah beruntung. Kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dalam ayat ini Allah memperingatkan kita bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Kehidupan yang penuh kesenangan dan godaan seringkali membutakan kita terhadap hakikat yang lebih besar, yakni kehidupan setelah mati atau akhirat. Teman-temanku, mengapa kita seringkali takut akan kematian? Mungkin karena ketidakpastian tentang takdir setelah mati atau karena kita belum sepenuhnya memahami makna sejati dari hidup ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang tajam dalam hadisnya, yaitu perbanyaklah mengingat yang membinasakan atau kematian, yang membuat harta menjadi tidak berharga dan mewarnai putih rambut. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian sekalipun merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Hidup ini adalah ujian dan kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal. Semua kenikmatan dunia ini, seberapapun besar atau kecilnya, hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan keduniaan yang seringkali membutakan pandangan kita terhadap kenyataan hakiki ini. Marilah kita perbanyak amal soleh, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Teman-temanku yang terkasih, mari kita jadikan kematian sebagai guru hidup kita dan kematian sebagai tempat persinggahan. Dan kematian adalah panggilan pulang kita untuk rahmatullah dengan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak akan memperoleh ketenangan hati di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menghadapi kematian dengan hati yang tenang, penuh keimanan dan penuh persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Mungkin sekian dari Ana. Mohon maaf jika agak grogi ngomongnya atau ada kesalahan dalam jadwal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, prestasi untuk Fano. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Sebelum itu, anak akan membacakan muhadir di depan. Yang pertama, Kinza dari UPA 3. Yang kedua, Faiz Narendra dari Usman 4. Tiga. Yang disebut namanya berdiri, Kinza dan Faiz. Yang ketiga, Sani Rahmaja. Faiz dan Sani, penggantinya Faiz. Yang ketiga, Zaliandra Abifari. Yang keempat, Muhammad Gavin Andisya dari Ali 1. Yang kelima, ada Takian Ramiza Ilham dari Abu Bakar 1. Dan untuk selanjutnya yang dikeluarkan, yang pertama Aufa Rizal dari Zubair bin Awam 5 untuk berdiri. Yang kedua Sofwan Hanif dari
Abdurrahman bin Auf satu. Yang ketiga Muhammad Sabril Khalid dari Abdurrahman bin Auf juga untuk berdiri. Yang keempat Adi Faisal dari Ali bin Abi Thalib juga. Yang kelima Azam Rasidan Mifti Soli Ali bin Abi Thalib juga. Dan yang terakhir keenam Muhammad Nabil Atala dari Ali 5. Jadi segitu saja untuk yang tadi.